Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yanda Muhammad Naufal Akram. Di sini saya akan membahas mengenai proposal bisnis saya dengan judul Kid Fashion Store. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas nanti ada latar belakang, tujuan, manfaat usaha, informasi umum, penilaian terhadap pasar, dan rencana pemasaran. Latar belakang sendiri yaitu alasan apa yang membuat saya memilih bisnis ini. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari bisnis ini itu apa sih sebenarnya? Selanjutnya ada manfaat usaha. Apa manfaat usaha dari bisnis ini? Selanjutnya dijelaskan mengenai informasi umum. Pada informasi umum ini dijelaskan mengenai modal, nama usaha, pemilik usaha, dan lain-lain sebagainya nanti. Selanjutnya ada penilaian pasar. Penilaian pasar ini di dalamnya nanti meliputi konsumen pasar, usaha yang dibuat, dan analisis SWOT. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini nanti meliputi jenis produk yang ditawarkan, penetapan harga jual, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang alasan mengapa saya memilih bisnis ini. Latar belakang. Kebutuhan akan sandang merupakan kebutuhan primer dari setiap orang. Dari tahun ke tahun, peningkatan dari produk ini sangatlah pesat. Untuk memenuhi tren saat ini, diperlukan unit usaha yang dapat menyediakan produk tersebut. Tetapi, penyediaan produk yang berkualitas hanya sedikit yang kita jumpai di pasaran, karena kualitas dari pakaian yang dijual di pasaran rata-rata adalah kualitas biasa. Baik, di sini produk pakaian merupakan produk atau kebutuhan primer dari setiap orang. Nah, dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan dari produk tersebut. Akan tetapi, kualitas produknya rata-rata masih memiliki kualitas yang biasa. Nah, di sini saya sebagai pemilik usaha dari Kids Fashion Store menawarkan produk pakaian yang memiliki kualitas yang baik dibanding pasar-pasar, dibanding rata-rata dari pasar yang menawarkan kualitas biasa. Selanjutnya, melihat peluang usaha yang tinggi di Kota Nganjuk dan semakin berkembangnya serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion, maka penulis berinisiatif untuk membuka suatu usaha yang bernama Kid Fashion Store, yang dimana produknya berdasarkan update-update fashion masa kini. Selain itu, penulis juga membuat akun media sosial dan marketplace mengenai produk yang nanti akan dipasarkan, agar konsumen dapat melihat berbagai macam model baju. Dan kami juga akan menyediakan layanan pemesanan atau order sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya sesuai keinginan. Nah, di sini melihat peluang usaha yang sangat besar di Kota Nganjuk akan kebutuhan fashion, maka saya membuka usaha yang bernama Kid Fashion Store, yang mana Kid Fashion Store ini menawarkan produk pakaian anak. Nah, dari membuka usaha tersebut, kami juga akan membuat akun media sosial untuk official usaha kita nanti. Dan selanjutnya kita juga akan berencana membuka akun usaha di marketplace agar nanti konsumen dapat melihat produk atau model baju anak dan nanti bisa membelinya secara langsung. Dan kami juga menawarkan pelayanan order untuk konsumen. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari saya memilih bisnis ini. Yang pertama ada memberikan informasi mengenai dunia fashion lewat usaha ini. Jadi nanti konsumen akan diberikan sebuah informasi mengenai produk fashion atau produk pakaian anak di sini. Informasi itu
bisa saja mengenai tips and trick merawat pakaian anak, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, dapat mengurangi dampak pengangguran. Nah, di sini saya membuka usaha atau bisnis Kid Fashion Store ini juga dapat mengurangi dampak pengangguran, karena saya juga membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya, untuk mendapatkan laba. Nah, bisnis ini tujuan utamanya juga untuk mendapatkan laba, agar bisnis ini terus berjalan dan akan berkembang menjadi lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya, menyediakan berbagai macam kebutuhan fashion bagi anak. Pada toko ini nanti disediakan beberapa kebutuhan fashion untuk anak, meliputi pakaian anak yang modern mengikuti zaman sekarang. Selanjutnya, tentu saja juga menggunakan kualitas pakaian yang sangat baik. Selanjutnya, memberikan produk yang modern. Seiring mengikuti perkembangan zaman, kami juga akan memberikan produk-produk yang modern di pasaran agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, menjalin kerjasama antar produsen, distributor, dan reseller. Jadi nanti kita juga akan membuka kerjasama di antara produsen, distributor, dan reseller tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat usaha. Manfaat usahanya bagi diri sendiri yaitu meningkatkan penghasilan dalam usaha. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan bagi diri sendiri dan membantu membuka peluang pekerjaan. Nah, untuk manfaat bagi orang lain, yang pertama ada menyediakan produk berupa baju anak modern, memberikan informasi mengenai produk, memberikan inspirasi orang lain dalam berusaha atau berwirausaha. Mengenai informasi umum, pada informasi umum nanti kita akan membahas nama usahanya, pemiliknya siapa, bentuk usahanya bagaimana, lokasinya di mana, sumber modalnya berapa, desain bisnis digitalnya itu seperti apa, prototipe bisnisnya itu seperti apa, dan konten digitalnya itu seperti apa. Oke, kita masuk ke sumber modal. Di sini karena saya masih awal dalam membuka bisnis ini, sumber modal yang saya dapatkan yaitu dari modal pribadi sebesar 4 juta rupiah. Dan saya juga mencari modal pinjaman dari bank sebesar 6 juta rupiah. Dan jumlah dari sumber modal usaha ini nanti sebesar 10 juta rupiah. Baik, bisa Anda lihat desain bisnis digital untuk usaha kita nanti. Di sini ada bisnis goal dan objektif atau tujuan dari bisnis dan objektifnya. Yang pertama dari tipe bisnis saya yaitu penjual baju pakaian anak. Selanjutnya objektif bisnis menjual produk baju anak-anak yang terbaik dari berbagai brand. Jadi di sini kita berusaha menawarkan produk pakaian anak yang terbaik dari berbagai brand. Selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor kita dari Shopee ada Joveni dan Happy Kids Tanah Abang. Dan how will you be different or better? Kita menawarkan atau memberikan promo potongan harga atau voucher setiap minggunya atau setiap bulannya, dan memberikan reward kepada pelanggan yang loyal atau yang setia. Memberikan reward ini adalah bentuk dari perhatian kita kepada pelanggan yang setia kepada produk kita. Selanjutnya ada acquisition. Keyword untuk pencariannya ada baju anak, anak-anak, baju anak pria, baju anak perempuan. Selanjutnya
visitor per bulannya targetnya adalah 100, dan behaviornya untuk domain name website kita nanti diberi nama www.stylekids.com. Dan ini untuk use case-nya bisa kalian lihat, customer membeli produk, include customer membeli produk dan melihat produk. Jadi nanti customer bisa melihat produk dan membeli produk. Sedangkan pengelola usaha dapat mengelola produk dan dapat kelola penjualan. Nah, pada kelola penjualan ini nanti terdapat rekapnya, rekap penjualan bisnis, rekap penjualan pakaiannya nanti. Pada kelola produknya nanti, pengelola usaha dapat menambahkan produk pakaiannya. Selanjutnya ada conversion. Conversion goal-nya bisa laku dan disukai customer. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama dari penjualan online, dari marketplace dan media sosial. Yang kedua ada dari penjualan offline atau toko. Jadi ini pendapatan kita bisa dari toko online dan toko offline. Selanjutnya ada persamaan konversi. Untuk primary conversion goal, targetnya 100 pengunjung setiap bulan dan memiliki 10% conversion rate, dan hasilnya nanti 10 conversion per bulan. Sekarang bisa kita lihat mengenai prototype bisnis dan konten digital. Untuk yang bagian kiri ini adalah prototype bisnisnya, bisa kalian lihat. Di sini terdapat gambar katalog dan keunggulan produk kita menawarkan bahan cotton, bisa custom design, dan sablon menggunakan sablon plastisol. Di sini ada nama usahanya, Kid Fashion Store. Tidak lupa juga terdapat kontak as usaha kita dan di packing menggunakan kotak yang cantik, packingan yang cantik. Selanjutnya ada konten digital. Konten digital ini bisa kalian lihat seperti ini. Ini nanti juga akan diposting pada akun media sosial official kita nanti. Nah, di sini menawarkan promo akhir tahun, yaitu diskon 15% untuk pakaian kids musim outfit, boy clothes, dan girl clothes. Oke, selanjutnya mengenai penilaian terhadap pasar. Yang pertama, kita akan membahas dari segi konsumennya. Konsumen kita nanti dari anak-anak usia 5 tahun sampai 12 tahun. Selanjutnya ada orang tua. Jadi nanti bisnis kita konsumennya itu dari anak-anak dan orang tua yang memiliki anak laki-laki atau perempuan. Selanjutnya jenis usaha kita yaitu menyediakan produk berupa baju dan celana anak yang modern. Jadi nanti jenis usaha kita menawarkan produk pakaian, dan nanti setiap kedepannya atau setiap tahunnya kita akan selalu menawarkan perkembangan model pakaian yang sangat modern dan bagus. Untuk selanjutnya ada analisis situasi. Dari faktor internal ada kekuatan. Nah, yang pertama kekuatan kita adalah kerjasama, menjalin kerjasama. Yang kedua kualitas sumber daya manusia. Jadi di sini diharapkan sumber daya manusianya bertanggung jawab, disiplin kerja, dan kreatif dan inovatif. Untuk yang ketiga memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Jadi agar pelanggannya merasa nyaman, maka kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Selanjutnya yang keempat, memberikan hadiah kepada pelanggan yang loyal. Jadi kita nanti akan menawarkan reward untuk pelanggan yang loyal kepada kita atau toko kita. Yang kelima, menjual produk yang berkualitas. Jadi kita tetap menjaga produk yang berkualitas ini agar konsumen percaya kepada toko kita, bahwa toko kita menawarkan produk pakaian yang memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness.
kelemahan dari usaha kita, yaitu rendahnya modal kerja. Yang kedua, persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, bisa dilihat peluang kita, tingginya permintaan, dan dengan tetap menjaga mutu, kualitas produk, memberikan bonus kepada pelanggan yang loyal, dan menjaga hubungan baik kepada pelanggan. Dengan itu, kami yakin dapat bersaing walaupun harus dengan pada usahawan lainnya di kemudian hari. Dan untuk hambatan kita nanti, ada perekonomian yang labil, perubahan harga pasar yang sangat sulit diprediksi, dan muncul para usahawan baru. Selanjutnya kita bisa melihat rencana pemasaran dari usaha kita nanti. Dari segi produk yang ditawarkan, produk ini berupa baju dan celana anak laki-laki dan perempuan. Untuk tempat usahanya sendiri berada di Nganjuk, Jawa Timur. Untuk harga jualnya bisa kalian lihat jenis produk dan harganya. Untuk kaos sekitaran 50 sampai 150.000. Untuk bajunya 50 sampai 250.000 dan untuk celananya sekitar 70 sampai 150.000. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, membuat iklan melalui jejaring sosial. Jadi kita nanti memiliki akun media sosial dan kita akan membuat iklannya nanti. Selanjutnya melalui brosur, pamflet, dan banner. Kita strategi pemasaran juga melalui brosur, pamflet, dan banner. Mengandalkan informasi dari pelanggan ke orang lain. Jadi maksudnya ketika pelanggan puas datang ke toko kita atau beli produk ke toko kita, jadi orang itu bisa bercerita kepada orang lain mengenai toko kita yang menawarkan pakaian yang memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya dari melalui mulut ke mulut. Baik, kita selanjutnya membahas mengenai jenis dan strategi digital marketing untuk usaha kita. Yang pertama, saya memilih website. Jenis digital marketingnya yaitu website. Jadi, jika sebuah toko memiliki sebuah website atau website pribadi, maka pengunjung atau customer akan memiliki rasa percaya kepada produk yang dijual di toko tersebut. Jadi website dapat meningkatkan kepercayaan atau rasa kepercayaan pelanggan terhadap produk yang kita tawarkan nanti. Karena website menunjukkan bahwa perusahaan itu profesional dalam berbisnis. Selain itu juga dapat menjadi media promosi produk dengan mudah secara online. Bersumber dari situs Pikiran Rakyat yang mengatakan bahwa situs terlaris di dunia di bulan September 2020 yang pertama adalah google.com dengan pengunjung 105 miliar orang. Maka dari itu website sangat penting dalam dunia bisnis. Mengapa website sangat penting dalam dunia bisnis? Karena yang pertama tadi, yaitu pelanggan menjadi percaya kepada toko yang memiliki sebuah website. Karena toko yang memiliki sebuah website itu menandakan bahwa toko itu adalah benar-benar atau profesional dalam berbisnis. Selanjutnya, strategi digital marketing. Strategi digital marketingnya yaitu menggunakan SEO atau Search Engine Optimization dan content marketing, email marketing. Alasan menggunakan strategi ini adalah SEO akan mengoptimalkan sebuah website akan menjadi peringkat teratas dalam sebuah pencarian. Jadi website jika menggunakan SEO, maka website tersebut akan tampil pada halaman utama atau halaman pertama pada Google, pada pencarian Google nanti. Selanjutnya, karena pengunjung yang menggunakan fitur pencarian pasti akan lebih banyak masuk ke website yang terdapat pada halaman pertama.
dan yang paling atas. Oleh karena itu, SEO sangat diperlukan untuk meningkatkan pengunjung website. Selain itu, konten yang ditawarkan di website berupa profil toko atau profil usaha, bisnis Anda atau bisnis saya nanti berupa fashion anak, dan sebuah artikel mengenai fashion. Artikel ini menawarkan sebuah informasi mengenai pakaian anak. Selain itu, pembisnis juga memiliki email marketing supaya dapat dengan mudah mengirimkan penawaran atau terdapat promo produk ke pelanggan atau customer. Selanjutnya, dari jenis dan strategi website tadi terdapat kelebihan, kekurangan, dan solusinya. Untuk kelebihannya, yang pertama, jangkauan pasar yang sangat luas. Jadi, dengan menggunakan website, maka jangkauan pasar kita sangat luas. Bayangkan jika toko kita hanya menyediakan toko offline atau toko rumahan saja, maka pelanggan kita hanya akan berada pada sekitaran rumah atau daerah kita saja. Bayangkan jika Anda memiliki sebuah website, maka orang yang di luar daerah Anda bisa melihat produk Anda di dalam website tersebut. Selanjutnya, ada bukti profesional sebuah brand atau produk. Ini merupakan kelebihan dari website yang menandakan bahwa bukti profesional dalam berbisnis. Yang ketiga, dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi, jika kita memiliki website berbasis online, maka dapat diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Selanjutnya, yang keempat adalah akses informasi yang begitu mudah. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, mahal dibanding dengan blog atau CMS dan media sosial. Karena kenapa? Pembuatan website marketplace itu sangat mahal harganya dibanding dengan blog atau CMS. Yang kedua, susah untuk mencapai target atau pengunjung karena persaingan. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya error dan lemot. Dan solusi yang kita tawarkan dari kekurangan kita, yang pertama, memilih kapasitas server yang sesuai dengan kebutuhan website. Dan yang kedua, menggunakan SEO yang digunakan untuk mengoptimalkan website kita agar dapat tampil pada halaman utama di mesin pencarian Google. Untuk yang ketiga, memasarkan produk melalui sosial media. Jadi, selain menggunakan website, kita juga memasarkan produk melalui akun sosial media. Untuk jenis dan strategi selanjutnya, yaitu berupa social media marketing, yaitu memanfaatkan social media marketing, maka pembisnis akan dapat mudah memasarkan produk dan meningkatkan pengunjung atau customer. Apalagi sosial media dapat dilakukan dengan biaya minim bahkan gratis. Sosial media yang dimanfaatkan antara lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA, dan lain-lain. Bersumber dari situs Pikiran Rakyat yang mengatakan bahwa situs terlaris di dunia di bulan September 2020 yaitu facebook.com dengan pengunjung 25,3 miliar orang dan instagram.com dengan pengunjung 5,2 miliar orang. Maka dengan menggunakan media sosial akan sangat penting dalam berbisnis yang dapat meningkatkan penghasilan.
Jadi di sini jenis digital marketing saya memilih sosial media karena selain gratis, kita bisa menawarkan produk kita ke publik agar orang lain dapat melihat produk kita dan tertarik membeli produk kita. Nah, ini juga jadi pelengkap dari jenis dan strategi digital marketing sebelumnya tadi yang berupa website. Jadi kita menggunakan website dan menggunakan social media marketing untuk meningkatkan pengunjung kita nanti. Strategi digital marketingnya, kita memilih social media marketing dan native advertising dengan alasan media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Pembisnis akan sangat mudah mempromosikan brand dan produknya lewat medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, dapat dipadukan dengan native advertising, yaitu media iklan berbayar yang dapat mempromosikan brand dan produk Anda. Maka dengan menggunakan strategi tersebut, diharapkan banyak pengunjung atau customer yang melihat brand dan produk kita, bahkan tertarik dan langsung bisa membelinya saat itu juga. Jadi di sini kita juga menggunakan iklan agar orang lain dapat melihat produk kita dan tertarik kepada produk kita. Nah, untuk kelebihan, kekurangan, dan solusinya dari media sosial tadi, yang pertama, kelebihan dapat digunakan sebagai ajang promosi bagi brand produk mereka. Jadi kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan brand dari produk kita. Selanjutnya, fleksibel dalam memasarkan produk, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk yang ketiga, memiliki akses yang luar dan biaya pengoperasian yang sangat murah, bahkan gratis. Untuk kekurangannya, yang pertama ada persaingan dagang, yang kedua follower yang masih sedikit, yang ketiga kurangnya pengunjung. Nah, dari kekurangan ini kita juga memiliki solusi. Solusi yang pertama, meningkatkan follower dengan cara memperbaiki kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi kita terus menjaga kualitas produk kita agar baik dan semakin baik untuk kedepannya nanti, supaya customer atau pelanggan percaya terhadap produk kita. Yang kedua, setiap postingan menggunakan hashtag atau men-tag orang yang sudah populer. Jadi agar postingan kita dapat dilihat oleh banyak orang, maka setiap postingan kita harus menggunakan hashtag atau men-tag orang yang sudah populer. Untuk yang ketiga, mengendorse produk. Jadi kita meminta jasa endorse kepada orang yang lebih populer untuk memasarkan produk kita nanti. Jadi kesimpulannya untuk bisnis ini, pada era yang modern ini, pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Setiap orang juga membutuhkan sebuah pakaian. Nah, dari zaman yang modern ini, maka pakaian juga harus memiliki model yang modern agar menarik minat pelanggan. Sekian presentasi proposal bisnis yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.